Koloid adalah suatu bentuk campuran sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar 1 sampai 10.000 nm sehingga mengalami efek tindal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatun Naimah. Saya kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Air Sugihan. Di sini saya akan melakukan praktikum sifat koloid efek tindal. Cara kerjanya, masukkan 2 sendok gula pasir ke dalam gelas. Dan tambahkan air. Setelah itu diaduk. Pada percobaan kedua, kita lakukan pada susu bubuk. Masukkan 2 sendok susu dan tambahkan air. Setelah itu aduk merata. Kita lakukan pada percobaan ketiga pada kopi. Masukkan 2 sendok kopi. Tambahkan air. Dan aduk hingga merata. Setelah kita diamkan beberapa saat, terlihat bahwa pada air gula warnanya bening dan tidak keruh. Larutannya bersifat homogen atau dalam satu fase jernih, stabil dan tidak nampak terjadi pemisahan atau fase endapan. Pada air susu, tampak terlihat hanya satu fase, meskipun sebenarnya ada 2 fase atau bahkan lebih. Warnanya keruh, tampak stabil, namun campuran ini dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Pada air kopi, tampak nyata terjadi 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan tampak tidak stabil. Setelah melihat kestabilannya, mari kita melihat efek tindalnya. Pada gelas gula, cahaya terlihat jelas dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek tindal yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas susu, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiarkan ke segala arah oleh partikel-partikel yang tidak terlihat, tampak sebagai titik-titik terang. Ini adalah koloid. Pada gelas kopi, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Dari percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa air dengan gula termasuk jenis larutan, kopi dengan air termasuk jenis suspensi, susu dengan air termasuk jenis koloid. Contoh lain dari larutan adalah udara bersih, air asin, bensin, garam, cuka, dan lain-lain. Contoh lain dari koloid adalah selai, minyak, santan, dan lain-lain. Contoh lain dari suspensi adalah minyak dengan air, sirup obat batuk, cat, dan lain-lain. Terbukti bahwa efek tindal hanya terjadi pada koloid yang disebabkan oleh ukuran partikel terdispersi yang lebih besar dari larutan dan lebih kecil dari suspensi.
Susunan partikel dalam koloid yang sedemikian rupa dihamburkan oleh partikel koloid dan menyebabkan efek tindal hanya terjadi pada koloid. Menurut teori dasar, seharusnya sinar yang melewati koloid akan dihamburkan dengan jelas dan menimbulkan berkas sinar pada layar dengan lebih jelas dan menyebar. Namun, pada percobaan ini terjadi hanya hal seperti itu dan hanya menimbulkan sedikit hamburan pada campuran. Hal ini dapat disebabkan oleh panjang gelombang sinar yang tidak terlalu kuat yang dihasilkan oleh senter. Seharusnya jika menggunakan sinar yang lebih kuat akan menimbulkan penghamburan yang lebih terjadi lagi dan berkasnya akan terlihat menyebar seperti jika menggunakan laser besar dan efek tindal akan terlihat lebih jelas.